dalam hadis Nabi beliau menyatakan, tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah kalian mengenai ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatihi. Jangan kalian berpikir tentang zatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan bahasan Ali Imran. Ya, kali ini kita langsung kepada ayat 190 sampai 195. Jadi kurang lebih 6 ayat. Esensi dari ayat-ayat ini antara lain wajib berzikir dan berfikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berzikir juga berfikir. Jadi orang Islam tidak boleh berhenti berfikir, gitu ya, mengenai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, juga mengenai perkembangan agama Islam. Maka kita tidak boleh bersifat cuek terhadap kemajuan umat Islam. Karena menyatakan man la yahtamma bi amril muslimi falaysa minna. Barang siapa yang tidak memperdulikan atau tidak menganggap penting urusan umat Islam dan agama Islam, maka dia bukan golongan umat. Jadi kita harus berpikir ya bagaimana jalan keluar. Ya, terutama saat ini kita umat Islam dikoyak-koyak, diporak-porandakan, dicerai-beraikan persatuan kita. Ya, dibenturkan. Nah, ini ada yang masuk pengadilan disuruh memakai kostum dari salah satu unsur organisasi yang besar, kemudian mau dibenturkan dengan yang sedang berperkara di pengadilan. Ya, umat Islam dibenturkan. Jadi seolah-olah itu mau dipecah belahkan. Ini begitu juga kita antara organisasi, padahal kita semua Muslim. Yang saya sepakati bukan Muslim itu adalah Ahmadiyah dan Syiah, gitu ya. Karena Ahmadiyah Nabi mereka Mirza Ghulam Ahmad yang ada di Punjab, gitu ya, India. Ya. Sementara Syiah rukun Islam, rukun imannya ya udah berbeda dengan kita. Cara sholatnya udah berbeda. Ya, mereka itu sesat sekalipun mengaku Muslim. Nah, coba kita lihat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Di sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, ulil albab, orang yang cendekiawan, orang yang cerdas. Nah, coba kita lihat tafsirnya ini menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyatakan bahwa pada ayat sebelum ini yang kita jelaskan beberapa waktu yang lalu, orang Yahudi merendahkan, mengolok Allah Subhanahu wa taala
dengan ucapan mereka yang sayyi'ah. Sayyi'ah itu buruk. Apa itu? Mereka menyatakan innallaha ta'ala fakir wa nahnu aghnia. Coba ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, kata mereka, miskin. Kami adalah orang kaya. Coba. Wa harraful kitab wa badalu wa ghayyaru. Mereka menghilangkan atau menghapus ayat-ayat yang mereka anggap terlalu berat, tidak sesuai dengan keinginan mereka dari kitab Taurat. Mereka ganti dan mereka rubah. Nah, itu karakter Yahudi. Wa yuhibbuna ayyuhmadu ala batilihim. Karakter Yahudi juga dikatakan oleh Allah, mereka suka dipuji dengan kebatilan mereka. Jadi mereka suka disanjung, dipuja atas kebatilan mereka. Ya. Maka berkenaan dengan ayat ini, maka Allah menyatakan bahwa mereka itu buta hati mereka, gelap pikiran mereka, sesat akidah mereka. Gitu ya? Ya, jadi sesat akalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan ayat-ayat kauniyah. Karena ayat Allah itu ada dua, ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah artinya ayat-ayat yang menjelaskan tentang eksistensi Allah, wujudnya Allah. Nah, kauniyah ya berupa ciptaan ini. Ada ciptaannya berarti ada pencipta. Kita menemukan laptop atau HP baru di hutan, tertulis di situ made in China, made in Japan. Berarti ada penciptanya. Nah, bumi dan langit ini serta segala apa yang ada dalamnya made in Allah. Jadi sekalipun kita tidak pernah ketemu Allah, kita tahu bahwa Allah itu ada karena ada ciptaannya. Kita tidak pernah ke Jepang, ya toh. Sekalipun kita pernah bertemu dengan orang Jepang, tapi kita pakai produk mereka. Nah, sama ini, kita mau difasilitasi oleh Allah dengan produk-produknya. Nah, itu namanya ayat-ayat kauniyah, artinya menunjukkan bahwa Allah itu ada. Nah, Allah memaparkan mengenai ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa Allah itu maha kaya, sementara hambanya butuh kepadanya. Hambanya itu tidak punya apa-apa. Ya, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat ini mengenai rububiyahnya Allah. Rububiyah itu artinya satu-satunya zat yang kita yakini dan percaya bahwa dialah Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mendistribusikan segala urusan makhluknya. Tidak ada yang lain. Jadi tidak boleh kita percaya ada wali dari wali Allah sudah ratusan tahun mati masih dianggap wakil Allah untuk mengatur jabatan, kemuliaan, termasuk rezeki dengan cara membaca manakib mereka, manakib Jos, nah, gitu ya. Nah ini yang salah. Ya biar saja mereka tahu. Ya karena saya rekam juga, gini ya, masukkan di YouTube supaya mereka dengar. Ya. Ya, sesuatu yang batil harus kita rubah. Gitu. Tidak boleh kita biarkan. Justru
kalau kita biarkan, ya kita berdosa. Tapi jangan juga terlalu vulgar. Akhirnya kita nanti dimusuhi oleh orang. Wa annahu Rabbuhum, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan manusia, Tuhan makhluk seluruhnya, termasuk malaikat, termasuk jin. La rabba lahum ghairuhu. Tidak ada Tuhan rububiyah tadi, yaitu yang mencipta, menghidupkan, mematikan, yang mengatur, mendistribusikan segala kebutuhan makhluk itu. Tidak ada yang lain kecuali Allah, kecuali hanya Allah. Dan tidak ada Tuhan yang diibadahi kecuali Allah. Jadi kalau kita yakini Allah itu secara rububiyah, maka kita harus kita yakin Allah itu secara uluhiyah. Artinya kalau kita yakin Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur, Allah yang mendistribusikan kebutuhan makhluknya, maka kita hanya beribadah kepada Allah. Itu namanya uluhiyah, ya, atau ubudiyah. Maka yang berpikir seperti ini, keyakinan seperti akidah seperti ini, itu hanya dicapai oleh orang-orang yang jenius, yang memiliki akal sehat. Ini ya. Ini istilah Rocky Gerung, akal sehat, yang memiliki mata hati, yang sadar dia mendapatkan hidayah. Jadi sebenarnya untuk menambah iman itu, ya kita harus banyak memikirkan ciptaan Allah. Berdasarkan ayat ini, dalam hadis Nabi, beliau menyatakan, tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah kalian mengenai ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatihi. Jangan kalian berpikir tentang zatnya. Ya, karena para nabi aja tidak bisa melihat Allah. Para nabi tidak pernah bertemu Allah di bumi ini secara face to face, nggak ada. Kata Aisyah dalam Sahih Bukhari, kalau ada orang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad itu melihat Allah di bumi ini, itu pembohong besar. Ya. Jadi Nabi mengapa di Isra Mi'rajkan? Ya untuk ketemu Allah, karena Allah sejak menciptakan bumi ini tidak ada lagi turun ke dunia. Ya, jadi Allah bertemu di Sidratul Muntaha dengan Rasulullah, atau Rasulullah bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Nabi Musa alaihissalam ketika diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diriwayatkan diantarai 70.000 hijab. Akhirnya Allah itu di Aras, sementara Nabi Musa di Bukit Tulisina, jauh banget. Gitu ya. Itu ngomong, ya, dengan teknologi sekarang ini, adanya video call, adanya teleconference, adanya Zoom, ya kan? Bisa diyakini. Ya, itu made in manusia. Bagaimana dengan made in Allah? Ya, teknologinya, ilmu dan teknologinya Allah itu lebih besar, lebih agung. Ilmunya manusia ini diibaratkan oleh para ulama bagaikan burung yang haus, kemudian menaruh air di paruhnya, dan air yang di paruhnya burung itu adalah ilmunya manusia, sementara samudra yang dalam itu adalah ilmunya Allah. Ya. Ada yang menganalogikan bagaikan jarum dicelup di lautan, kemudian di situ ada hinggap air setitik. Nah, itulah ilmunya manusia, ilmunya Allah, samudra yang dalam itu. Jadi kalau ditulis pakai pohon-pohon sebagai pulpennya, 7 samudra itu sebagai tintanya, maka tidak akan habis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekalipun didatangkan lagi 7 samudra, itu dalam surah Al-Kahfi. Ya. Nah ini tadi. Nah siapa orang yang cerdas ini? Selanjutnya
Allah Subhanahu wa taala tadi menyatakan pada ayat berikutnya. Nah, ini Allah menjelaskan. Jadi sebenarnya bukan ditafsirkan ini, karena Allah menafsirkan sendiri. Tafsir itu artinya menjelaskan. Siapa orang yang cerdas? Yaitu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir itu artinya mengingat kapanpun keadaannya, baik dia dalam keadaan berdiri seperti sholat wajib maupun sholat sunnah. Gitu ya. Termasuk berjalan kaki sambil berzikir, termasuk di mobil sambil berzikir. Gitu ya. Maka qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk. Baik berdiri maupun dia duduk. Wa ala junubihim, termasuk berbaring. Ya, wa ala junubihim, yaitu dalam keadaan berbaring. Ya, maka kita juga ada namanya rukhsah dalam menjalankan sholat. Ya, kalau kita mampu ya berdiri, tidak mampu berdiri ya duduk. Tidak mampu duduk, ya berbaring. Gitu ya. Mengingat Allah itu, ya tidak mengenal keadaan. Gitu ya. Kapanpun kita ingat Allah. Di atas kendaraan kita sambil motor, bawa mengendalikan motor, kita baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sebanyak-banyaknya. Siapa yang membaca subhanallahil azim atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, dibalik boleh subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 100 kali kata Nabi, walaupun dosanya seperti gunung, seperti buih ataupun pasir di laut, Allah akan ampuni dosanya. Siapa yang 100 kali? Itu zikir-zikir. Ya. Ya, kita tidur minimal terakhir membaca bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya. Ada itu riwayat lain. Riwayat lain bismikallahumma ahya wa amut. Ya. Ada bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita zikir. Itu minimal, itu standar minimal. Ya. Kalau kita mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lagi, kita zikirnya. Allah menyatakan wadhkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah itu sebanyak-banyak mungkin. Mau 1000, mau 100, mau 10, mau 1000, mau 10.000, mau 100.000, monggo. Tetapi kita harus ukur kemampuan kita, gitu ya. Kita harus ukur kemampuan kita, karena berzikir itu harus ajab. Tidak boleh hangat-hangat kopi jahe, gitu ya. Ya. Panas-panas tai ayam, gitu. Jadi kemampuan kita satu hari, kemampuan kita 1000, jadi 1000. Ya. 1000 itu Pak, kalau 105 menit berarti 50 menit. Namun tidak sampai 50 menit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 1000 itu sekitar 25 menit saja. Ya. 1000. Jadi sebanyak-banyaknya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang cerdas itu juga selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi. Setelah mereka berpikir, mereka bergumam, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Engkau menciptakan semua ini tidak secara sia-sia. Kita melihat semut, Masya Allah, tidak sia-sia. Termasuk corona yang sangat kecil ini, ya kan? Ya. Manfaatnya apa? Banyak nemen kita bagi manusia. Kok ternyata corona ini mengikis
arogansi, kesombongan manusia yang begitu arogan. Hanya dengan corona dia bisa mati, ya kan? Nggak usah dikirim matahari yang jatuh, bulan-bulan berguguran, ya. Langit akan terpecah belah, nggak usah itu. Corona aja orang sudah tidak bisa berkutik. Subhanallah. Subhanaka, maha suci engkau. Ini setelah berpikir diharapkan kita mengucapkan maha suci engkau ya Allah. Fakina azabannar, jauhkanlah kami dari api neraka. Nah, kita langsung ini. Ayat 192. Setelah orang itu berpikir, kemudian dia mensucikan Allah dan meminta dijauhkan dari neraka tadi, maka dia akan melanjutkan doanya. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitahu. Sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka benar-benar atau sungguh telah engkau hinakan dia. Sungguh engkau telah menghinakan dirinya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Jadi orang zalim tidak ada yang menolong. Siapa yang menolong dia pada hari kiamat? Gitu ya. Nah, kita bacakan dulu, nanti kita keterangan di belakang. Lanjutkan doanya. Ini doa ini kita panjatkan ini, Pak. Ini kan? Ya. Rabbana innana sami'na munadiyan. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan munadiyan, seruan orang yang menyeru kepada iman. Munadiyan lil iman. Siapa ini? Para rasul. Siapa lagi? Para ulama. Karena para ulama itu warasatul anbiya, ulama yang benar, bukan ulama su, ulama jahat. Ya, dibayar 1 T, mau dia menjual agama. Gitu ya? Nah, gitu. An aminu bi rabbikum. Seruan itu yaitu berimanlah kalian kepada Tuhan kalian. Fa amanna rabbana. Wah, karena ada seruan itu, maka kami beriman wahai Tuhan kami. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Wa kafir 'anna sayyi'atina, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami atau matikanlah kami bersama orang-orang yang berbuat baik, al-abrar. Ini doa, Pak. Sebaiknya kita baca ini. Gini. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana, ini ada Rabbana innana amanna faghfir, itu Al-Imran juga yang sudah lalu ya. Nah, kalau ini Rabbana innana sami'na munadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna faghfir lana. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Nah, ayat 191 tadi ya, 92 sampai 194 ini doa. Nah, ini. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Wahai Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui perantara rasul-rasulmu. Ya. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat kelak. Ini bagus doa ini, Pak. Ya. Tidak usah banyak-banyak doa dalam Al-Quran banyak gitu ya. Ngapain minta doa yang dinyanyikan lagi? Ya. Zidanal kafi. Doa apa itu? Ya kan? Dinyanyikan. Itu bagian viral itu kan? Ya. Rabbanal kafi, zidnal kafi. Ya. Al-kafi itu maksudnya yang mencukupi Allah. Tapi kenapa kita mau
membacakan doa-doa seperti itu, kenapa tidak ambil dalam Al-Quran? Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janjimu. Artinya Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Pasti itu. Nah, ini tadi doa-doa. Coba kita lihat keterangannya sedikit. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menjelaskan bahwa 4 ayat ini mengandung sifat pada ayat pertama, yaitu sifat orang cerdas. Tadi sudah saya katakan. Nah, siapa orang cerdas itu? Saya ulangi lagi ini, yaitu orang yang berpikir, memikirkan ciptaan Allah, meneliti ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini sebenarnya anjuran untuk meneliti. Maka sejatinya yang pertama meneliti itu adalah sarjana Islam, mulai dari abad pertama sampai abad ke-8, ya, bahwa banyak penemu-penemu Islam yang kemudian dijadikan acuan, buku-buku mereka dijadikan referensi oleh orang-orang Barat, diambil oleh orang-orang Barat, ya, seperti Ibnu Sina dikenal dengan Al-Fasina, ya, banyak itu. Saya punya buku 100 penemu Islam, penemu Muslim, ya, didorong oleh ayat-ayat ini. Tujuannya mereka memikirkan ciptaan langit dan bumi adalah untuk mendapatkan hidayah, mengenal Tuhan mereka. Ya. Pada ayat lain Allah menyatakan, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran kami di jagat raya ini, fil afaq wa fi anfusihim. Juga kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami pada diri mereka. Diri kita ini, Pak, coba, subhanallah, kita nggak usah satu item dari tubuh kita ini aja, mata. Coba lihat mata itu, Pak. Mata itu di dalamnya ada retina mata. Coba bayangkan kalau tidak ada retina mata kita, wes gelap semua dunia, gitu ya. Mata itu ada lagi lapisan mata di dalam. Itu berfungsi kalau ada kotoran tidak langsung mengena retina mata. Subhanallah. Ada kelopak mata. Di kelopak mata ini ada apa namanya? Ada bulu mata yang oleh artis ditambah itu, dipalsukan itu, ya kan? Ya. Ya. Itu berfungsi untuk menyaring kotoran masuk. Maka secara refleksi kita berkedip kalau ada kotoran atau hewan kecil-kecil itu masuk. Coba bayangkan kalau mata ini melotot aja, tidak ada penghalang, tidak ada yang melindungi. Jangankan 1 bulan, 3 hari sudah rusak mata kita. Ya, ya. Subhanallah. Di atas mata ini ada lagi Allah ciptakan alis. Alis ini untuk apa namanya? Membentengi mata, melindungi mata ketika ada keringat, ketika ada air, tidak langsung mengena mata. Di samping itu berfungsi sebagai aksesoris. Tapi tujuan utamanya bukan aksesoris, tetapi melindungi mata. Itu menurut para ahli. Itu baru 1 item. Ternyata dengan mata manusia ini, ahli teknologi mengambil contoh. Mereka bikin mobil 2 lampunya di depan. Coba 2 lampunya di depan. Coba bayangkan kalau tidak ada lampu di gelap malam. Jadi subhanallah, itu baru item. Ya, 1 item gitu ya. Diharapkan setelah mereka mengenal Allah,
setelah mereka mengenal Allah karena memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berzikir. Nah, itu tadi. Ya, mereka akan berzikir. Wa yashkurunahu ta'ala, dan mereka akan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata apa yang ada di bumi ini itu diperuntukkan buat manusia. Surat Al-Baqarah yang sudah kita bahas. Nah, ini Ali Imran sudah ayat 195 ini, Pak. Ali Imran itu hanya 200 ayat. Berarti 5 ayat lagi, jadi pertemuan akan datang, 2 minggu akan datang, kurang 5 ayat. Ya. Setelah itu kita pindah ke An-Nisa. Ya. Subhanallah. Jadi diharapkan manusia mensyukuri, gitu ya. Coba kita berikan contoh lagi. Di perut kita ini, Pak, kita ini butuh bakteri ternyata. Di perut kita ini banyak bakteri-bakteri. Kalau tidak ada bakteri, maka makanan yang kita makan itu tidak akan menjadi ampas, gitu ya. Jadi bakteri yang ditempatkan oleh Allah di sana seimbang. Kalau tidak seimbang, maka akan terjadi penyakit. Kalau bakterinya terlalu banyak, menimbulkan penyakit. Kalau bakterinya kurang, menimbulkan penyakit. Sebagai bukti ada bakteri dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita ini ada yang berbau. Ketiak kadang berbau, itu ada bakteri di situ. Gitu ya. Di mulut berbau, itu berarti ada bakteri di situ. Ya. Buang angin kita berbau busuk, berarti di dalam ada bakteri. Subhanallah. Bakteri atau mikroba itu kita tidak bisa melihatnya tanpa alat pembesar. Nah, ini tadi. Nah, setelah itu kita diharapkan berzikir. Maka tadi berzikir itu keadaannya berdiri, duduk, ataupun berbaring. Ya, ini meliputi segala ibadah. Jadi terutama dalam sholat. Karena dalam sholat itu kita berdiri, kita duduk, kita sujud. Gitu ya. Ya. Sambil saya katakan tadi, kita sholat diharuskan berdiri bagi yang mampu. Tidak bisa berdiri, sholatnya duduk. Tidak bisa duduk, ya berbaring. Gitu ya. Tidak bisa lagi menggerakkan badan dengan isyarat. Isyarat pun nggak ada, ya harus mati. Gitu ya. Nah, ini tadi. Nah, diharapkan manusia akan sadar di Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Manusia akan menyatakan, wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semuanya ini sia-sia. Tentu ada mengandung hikmah yang banyak Allah menciptakan itu. Ya, ya, maka dalam Al-Quran tadi ya, surat Al-Baqarah, Allah menyatakan wallazi ja'ala lakumul arda wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala apa yang ada di bumi ini untuk kalian. Tetapi bukan berarti untuk kalian kita berlaku semena-mena. Kita nyamuk itu boleh kita bunuh karena untuk kita. Tetapi nyamuk yang hanya mengganggu kita di rumah. Ya. Nyamuk yang ada di sawah, yang ada di gorong-gorong, itu tidak boleh kita bunuh. Kalau kita bunuh berarti merusak ekosistem. Karena mereka itu ada yang memakannya, ada yang makan ikan, ada yang makan oleh cecak, kodok. Ya. Demikian juga ular, tikus, semua diciptakan oleh Allah, ada manfaatnya. Tetapi ketika kita menemukan tikus, menemukan ular, menemukan kelapan, ya, kalau bahasa kamusnya itu kaki 1000, padahal kakinya hanya 44. Kalau makanya bahasa Arab namanya Ummu Arba' wa Arba'in.
hewan yang memiliki 44 kaki. Ya, itu namanya lipan atau kelabang gitu ya. Ya. Semuanya itu ada. Jadi tidak boleh kita membunuh sembarangan. Maka sebenarnya ahli lingkungan itu adalah orang Islam, gitu ya. Ya. Semuanya nanti bermuara kepada sikap bersyukur dan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tadi mengandung doa semua ini. Jadi ayat 192 sampai 94 ini setelah ini adalah manifestasi dari berzikir dan berfikir. Akhirnya menimbulkan doa. Ini tadi. Jadi doa itu mulai dari sini. Ayat 192. Rabbana man tudkhilin nar faqad azaita wa ma lizzalimin min ansar. Qul rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna faghfir lana dhunubana. Ya. Wa qina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Gitu ya. Sampai 193. Nah, ayat 194 ini berarti ayat sampai 95 ini, 94 bukan 95. Ya. Mengandung doa aja. Nah, kemudian yang terakhir ayat 195. Allah berfirman, "Fastajaba lahum rabbuhum." Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah permohonan mereka, doa mereka tadi. Jadi doa itu doa yang diijabah oleh Allah. Maka kita hafal itu ya. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lizzalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna faghfir lana dhunubana wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Maka Allah menerima doa mereka itu. Menerima doa mereka itu. Anni la udhi'u amala amilin minkum. Sesungguhnya aku, kata Allah, tidak akan menyia-nyiakan amalan atau perbuatan orang yang beramal di antara kalian, baik dia laki maupun perempuan. Jadi tidak ada perbedaan dalam amal. Laki maupun perempuan sama pahalanya. Ba'dukum min ba'd, atas sebagian kalian. Falladzina hajaru, adapun orang yang berhijrah, wa ukhriju min diyarihim, dan mereka diusir dari negeri mereka, yaitu kaum muhajirin, wa udhu fi sabili, dan mereka udhu disakiti. Nah, di sini apa sih? Ya sama, sakiti. Udhu itu kata kerja pasif. Ya. Al-fi'lul mabni lil majhul dalam bahasa Arab. Jadi mereka yang disakiti dalam berjuang di jalanku. Ya, seperti ada yang sekarang ini lagi yang diperkarakan itu ya, baru datang dari Saudi itu, ya kan? Ya, sekalipun caranya, omongannya itu kasar dan keras, ya kita tidak setuju itu. Tetapi dia menyampaikan kebenaran, nah itu yang kita terima. Jadi harus kita memfilter juga. Tidak semua kita mentah-mentah menolak dan mentah-mentah mengambil. Ya. Kalau yang saya tidak setuju adalah caranya menyampaikan. Tidak seperti itu menurut Al-Quran. Ya. Karena Fir'aun itu saja begitu kejam. Allah memerintahkan kepada Musa supaya berkata lembut, berucap dengan ucapan yang halus. Gitu ya. Maka apalagi sesama muslim. Nah, ini yang saya tidak setuju. Tapi perjuangannya saya setuju. Ya kan? Karena dia memberantas kemungkaran.
meninggal. Dan terasa kan? Mereka kemudian berperang, terbunuh atau dibunuh. Mereka ini Allah akan menghapus dosa-dosa mereka. Kata Allah, aku akan hapus dosa mereka dan aku akan masukkan mereka dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sawaban min indillah, sebagai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu husnus shawab. Dan Allah itu di sisinya terdapat pahala yang baik. Ya, saya kira ini saya kira bisa kita simpulkan sendiri. Saya ingin, karena minggu kemarin tidak ada pertanyaan ya. Ini ada waktu 4 menit. Silakan Pak kalau ada pertanyaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.